A few moments later. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Fikih Munakahat akan menampilkan PPT kelompok dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama Tiara, yang kedua Ifki Muhammad Rashid, dan yang ketiga dengan saya sendiri Farhanto Alfi Hidayat, dengan membawakan judul Talak dan Permasalahannya. Baiklah, pandangan pendahuluan yaitu dalam suatu perkawinan pasti semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi dalam suatu pernikahan pasti ada permasalahan di kemudian hari dan bahkan sampai kepada jenjang perceraian yang tidak diinginkan oleh seseorang. Maka dari itu pada presentasi ini kami akan membahas tentang talak dan permasalahan. Lanjut saja, kami akan membawakan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah definisi talak beserta dasar hukumnya. Yang kedua, sebutkan rukun dan syarat dan jenis-jenis talak serta akibat hukum terjadinya talak. Kemudian yang ketiga, apa hikmah dari adanya talak. Selanjutnya di pembahasan pengertian talak. Talak menurut bahasa adalah memutuskan ikatan. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata at-talaku, artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat. Berdasarkan makna etimologi ini, maka talak umumnya digunakan untuk istilah lepas, baik lepasnya ikatan tali atau ikatan akad. Baik lepasnya ikatan tali atau ikatannya akad, kontrak termasuk ikatan perkawinan. Secara terminologi, para ulama berbeda-beda mendefinisikan talak ini. Di antara definisi talak dikemukakan oleh Ahmad Imam, talak adalah terlepasnya hubungan antara suami dan istri. Selanjutnya, adapun dasar hukum dari talak yaitu dalil Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fima iftadat bihi tilka hududullah fama ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Yang artinya talak atau yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya, atau keduanya ini maksudnya suami istri, khawatir tidak mampu menjelaskan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukuman Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Adapun dasar hukum dari hadis Nabi, sebagaimana hadis dari Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi berikut ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguh, yaitu pertama adalah nikah, yang kedua adalah tolak, dan yang ketiga adalah rujuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
berbicara tentang hukum talak, adapun penyebab dan alasan jatuhnya talak itu ada 5 diantaranya. Yang pertama itu mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu dikarenakan buruknya akhlak sang istri tersebut jika membawa bahaya bagi keluarganya yang sedang dibinanya. Yang kedua, talak itu bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya, kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Dan yang ketiga, talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami ataupun istri. Yang keempat, perceraian menjadi wajib bagi laki-laki atas permintaan pihak perempuan apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi hak perempuan dan memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki. Dan yang kelima, jika istri dalam keadaan haid atau nifas, maka haram hukumnya suami menjatuhkan talak. Rukun talak dan syarat talak yang pertama adalah suami atau muntolik. Maksudnya adalah suami yang memang betul-betul mempunyai hak mutlak terhadap istrinya yang sah menurut hukum Islam dan harus memenuhi syarat. Pertama, berada dalam kondisi taklif. Yang kedua, berada dalam situasi batin yang stabil. Dan yang kedua adalah lafaz talak atau sikhot. Maksudnya adalah lafaz talak yang betul-betul menunjukkan kata-kata perceraian. Dan yang ketiga, istri atau mentalakoh. Maksudnya, istri yang halal yang diperoleh dari hasil perceraian yang sesuai dengan hukum syarak. Dan yang keempat, ulama Syiah Imamiyah, rukun talak itu ada ditambah dengan adanya keempat, yaitu di dalam menjatuhkan talak, artinya kehadiran saksi yang mendengar. Yang terakhir, qasad adalah unsur kesengajaan dalam pelafalan talak atau sihat talak, yaitu sadar dengan sungguh-sungguh mengetahui apa maksud dan konsekuensi yang diucapkan. Jenis-jenis talak dilihat dari pengaturannya. Perceraian talak dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Yang kedua ada talak bid'i, talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah. Dan yang ketiga, talak sunnah wala bid'i adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Sedangkan ditinjau dari berat ringannya akibat talak dibagi menjadi 2. Yang pertama, talak raji, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak karena ketiga kalinya. Dan yang kedua ada talak bain, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami kecuali dengan perkawinan baru walaupun masih dalam masa iddah, seperti talak yang dijatuhkan pada perempuan yang belum digauli. Macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan dibagi menjadi 2 macam talak, yaitu yang pertama talak tanjis, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Dan yang kedua ada talak taklik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Nah, ditinjau dari segi jelas tidaknya kata-kata yang digunakan suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka talak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu talak sharih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan. Dan yang kedua, talak kinayah, ialah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau kata samar-samar. Selanjutnya, akibat hukum adanya talak. Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 149 dinyatakan bahawa akibat putusnya perkawinan karena talak bagi yang beragama Islam, maka mantan suami wajib yang pertama memberikan mut'ah nafkah suami kepada istri karena adanya talak yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Yang kedua, memberi nafkah maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusus dan dalam keadaan tidak hamil. Yang ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla duhul. Yang keempat, memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Yang kelima, mantan suami untuk memberikan biaya hidup untuk mantan istri selama masa iddah. Yang keenam, bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Yang ketujuh, selama masa iddah suami berhak melakukan rujuk pada bekas istrinya. Yang terakhir, yang ke-8, harta bersama dibagi 1/2 untuk masing-masing bekas suami dan istri. Selanjutnya, hikmah talak. Yang pertama, hikmah disyariatkan talak
Ali Ahmad Al-Jarjawi menjelaskan bahawa dihalalkan dan disyariatkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak suami dan isteri dalam urusan rumah tangga mereka. Yang kedua, hikmah disyariatkan talak tampak secara makul logika, iaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbezaan akhlak dan timbulnya rasa benci akibat tidak dilaksanakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pensyariatan talak darinya adalah sebuah rahmatnya. Talak merupakan solusi atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan masalah suami dan istri. Yang ketiga, untuk memberikan peluang bagi suami dan istri mengintrospeksi diri. Selanjutnya kesimpulannya, talak merupakan solusi terakhir ketika pihak suami dan istri tidak mampu mencapai kebahagiaan. Dalam kitab-kitab fikih, talak mutlak berada di tangan suami, tidak di tangan istri, apalagi di tangan orang lain. Suami kapanpun dan dimanapun dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengucapkan ikrar dan atau pernyataan talak yang jelas, soreh pun dengan tidak jelas, kinayah. Serupa dengan talak, rujuk juga dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak suami. Talak dianggap sah walaupun dalam keadaan bercanda. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 hal yang seharusnya serius dan bercandanya dianggap serius, yaitu nikah, cerai, dan rujuk. Hadis rawahu At-Tirmizi. Baiklah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.